Alexander the Great, seorang pria yang di usia 30 sudah menaklukkan sebagian besar dunia. Tapi bagaimana seorang pemuda dari Makedonia bisa menjadi salah satu pemimpin militer terbesar dalam sejarah? Inilah kisah epik Alexander the Great. Alexander lahir pada 356 sebelum Masehi di Pella, Makedonia, sebagai putra Raja Philip II. Sejak kecil, Alexander sudah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin. Pendidikan Alexander tak main-main, dia belajar langsung dari filsuf besar, Aristoteles. Dari Aristoteles, Alexander belajar filsafat, sains, politik, dan tentunya seni perang. Pelajaran ini akan membentuk dasar kepemimpinannya di masa depan. Pada usia 20, setelah pembunuhan ayahnya, Alexander naik takhta sebagai Raja Makedonia. Banyak yang meragukan kemampuannya, tapi Alexander segera membuktikan bahwa dia lebih dari sekadar pewaris kerajaan. Alexander segera bergerak untuk memperluas wilayahnya. Dalam waktu singkat, ia menaklukkan Yunani dan mempersiapkan ekspedisi besar-besaran ke Persia, kekaisaran paling kuat saat itu. Alexander memimpin pasukannya melintasi Hellespont dan memulai kampanye militer yang epik melawan Persia. Dalam pertempuran Granicus, ia meraih kemenangan pertama yang besar, tapi itu hanyalah awal. Di pertempuran Issus, ia berhasil mengalahkan Darius III, Raja Persia, yang membuat Alexander semakin mendekat ke jantung kekaisaran Persia. Tapi puncaknya terjadi di pertempuran Gaugamela pada 331 sebelum Masehi, di mana Alexander menghancurkan kekuatan Persia secara total. Dengan kekalahan Darius, Alexander mengambil alih ibu kota Persia dan menjadi raja dari kerajaan terbesar di dunia. Tapi ambisinya tidak berhenti di situ. Setelah Persia, Alexander mengarahkan pandangannya ke timur. Ia dan pasukannya melintasi pegunungan Hindu Kush dan menuju India, menghadapi raja lokal, Porus, di pertempuran sungai Hydaspes. Meskipun kemenangannya di Hydaspes, ekspedisi ini melelahkan pasukannya. Mereka sudah berperang bertahun-tahun tanpa henti dan akhirnya memaksa Alexander untuk mundur. Sayangnya, pada 323 sebelum Masehi, Alexander jatuh sakit di Babilonia. Pada usia 32, ia meninggal secara misterius, meninggalkan kekaisaran yang belum terpecahkan. Beberapa teori menyebutkan keracunan, sementara yang lain percaya ia terkena penyakit seperti malaria atau tifus. Setelah kematiannya, kerajaannya terpecah menjadi beberapa wilayah yang dikuasai oleh jenderal-jenderalnya yang dikenal sebagai Diadochi. Meskipun kekaisarannya tidak bertahan lama, pengaruh Alexander pada dunia tidak dapat disangkal. Dari kota-kota seperti Alexandria hingga pengaruh budaya Yunani yang tersebar luas di seluruh dunia, Alexander meninggalkan jejak yang mendalam pada sejarah. Dia memulai era baru yang dikenal sebagai periode Helenistik, di mana budaya Yunani bercampur dengan tradisi lokal di seluruh wilayah yang ia taklukkan. Alexander the Great adalah bukti nyata dari ambisi tanpa batas dan kecerdasan militer. Meskipun hidupnya singkat, warisannya terus hidup hingga kini. Apa yang bisa kita pelajari dari seorang penakluk seperti dia? Jangan lupa like dan subscribe untuk lebih banyak cerita sejarah epik lainnya.